kehidupan kita. Kita gak pernah bisa membalas cinta kasih Tuhan pada dalam kehidupan kita, dan kita patut untuk selalu bersyukur atas segala apapun yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri kembali. Kita mengakui kebesaran Tuhan, keperkasaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Besar dan berkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia.
perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Apapun bisa terjadi oleh kuasa Tuhan. Kita nyanyikan tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah Dia kuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita selalu diberikan sukacita karena kita mengenal Tuhan. Jadi dalam hidup kita terkadang kita ya ada rasa sedih, ada rasa suka, ada rasa ya namanya manusia selalu berbagai macam ada dalam diri kita. Tapi bersama dengan Tuhan apapun yang menjadi kehidupan kita, permasalahan kita, kita menghadapinya dengan sukacita. Karena sukacita dari Tuhan selalu menguatkan kehidupan kita. Haleluya. Kita terima sukacita surga. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu.
Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menetapkan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima keselamatan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan sebagian firman yang sudah disiapkan oleh hamba-Nya. Kita persiapkan segala hati, jiwa, pikiran kita untuk kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Di dalam kehidupan kita, apapun musim dalam kehidupan kita, kadang kita ada di atas, kadang kita di bawah. Tapi kita yakin itu semua karena penyertaan Tuhan, sehingga kita semua boleh ada sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu ada Tuhan. Kasih-Mu tak pernah lalu Tuhan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Tiada yang lain Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami Tuhan. Apapun Tuhan dalam kehidupan kami berserah Tuhan hanya dalam kekuatan tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan segala kehidupan kami Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang tahu Tuhan apapun Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk segala pernyataan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatunya Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak terbatas kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami lalui dalam kemurahan Tuhan. Sampailah kami pada awal daripada bulan Mei ini ya Tuhan. Kami masih ada baik, sehat. Ada dalam rumah Tuhan, ada beribadah kepada Tuhan. Kami tahu ini berkat-Mu pada kami. Terima kasih. Kemurahan-Mu tak habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah ungkapan pujian, pengagungan, hormat dan syukur kami yang sudah kami naikkan kepada Tuhan Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah korban nyanyian syukur kami, nyanyian rohani, nyanyian pujian. Sempurnakanlah supaya naik menjadi satu korban yang berkenan kepada Tuhan. Sedia kami mau sambut firman Allah. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Kami mau buka hati. Kami percaya Roh Kudus tetap menguasai dan mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah dan kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kebaktian kita. Mari kita akan baca sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita melihat ayat yang ke-10 bahagian B dan ayat yang ke-11. Saya undang kita bangkit berdiri dan sama-sama kita baca ayat ini. Haleluya. Kita akan baca pada hitungan yang ketiga, Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bahagian B dan ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau dengar firman Allah sehubungan dengan ini minggu pertama di bulan Mei ada perjamuan suci. Saya ingin kita mengingat kembali setiap berkat kasih sayang Yesus sehingga Yesus datang ke dalam dunia. Kita mau mengingat satu tema hidup berkelimpahan. Saudara yang kekasih, siapa yang gak mau hidup berkelimpahan saudara? Siapa yang mau hidup berkekurangan? Saya rasa gak ada. Ya, semua mau berkata, aku mau hidup berkelimpahan. Dan hari ini kita mau mendengar suatu berkat hidup berkelimpahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah yang Yesus buat bagi kita? Yang pertama, kita sudah mendengar dan membaca tadi pada ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Nah, ini yang pertama, penebusan dosa. Saudara yang kekasih, apa arti kehidupan kelimpahan yang lain kalau kita nggak ditebus dosa dan salah kita? Ini yang pertama harus kita pahami. Yesus datang dari sorga karena kasih Bapa yang besar, supaya Yesus jadi manusia. Dia bisa mati di kayu salib, memikul dosa saudara dan saya di dalam tubuhnya di kayu salib Golgota. Dan Alkitab katakan supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Ya, saudara yang kekasih, Yesus pikul dosa saudara dan saya dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara yang kasih, supaya kita yang percaya diampuni dosanya. Ini hidup berkelimpahan yang nomor satu. Hidup penebusan dalam Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, kita semua, saudara yang mendengar online service ini di rumah atau di mobil, saudara, dalam Yesus ada penebusan dosa. Haleluya. Puji Tuhan, kita yang terbelenggu di tangan iblis, Yesus tebus. Dia bayar, harganya lunas dibayar. Diambil kita dari tangan setan, kita menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya Yohanes berkata, Bapa, ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Semua yakin, saudara, semua sudah ditebus? Bisa bilang terima kasih sama Tuhan Yesus? Haleluya, kita semua ini menjadi ya anak-anak ketebusan darah Kristus. Kita menjadi satu keluarga dalam Kristus, satu tubuh Kristus. Ya. Saudara yang kekasih, kita semua sudah diampuni dosa dan salah kita. Katakan di samping saudara, saudara, kamu sudah diampuni dosamu. Katakan, kamu sudah diampuni dosamu. Yakinlah, jangan sampai kita diintimidasi oleh iblis. Saudara berdosa, saudara dulu bikin ini, bikin itu, saudara nggak layak. Saudara berkata, iblis, saya sudah diampuni dosa saya. Saya dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Jubah yang kotor, pada waktu kita percaya Yesus, dia ganti jubah yang kotor pada kita dengan jubah kebenaran anak domba Allah. Ada penggantian pakaian kita. Saudara dan saya sudah dibenarkan. Haleluya. Saudara, nanti kita mau dengar sebentar bahwa hidup dalam Kristus sesudah dibenarkan harus hidup dalam penyucian. Bukan sudah dibenarkan ya sudah semau saya. Tidak, saudara. Ya, dibenarkan untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, mari saya undang kita buka dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7 dan kita akan baca di sana ayat yang pertama. Oke, 2 Korintus 7 ayat pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita. Ini saya garis bawahi, menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Haleluya. Jadi sesudah dibenarkan, monggo hidup dalam penyucian jasmani dan rohani. Hidup dalam kekudusan. Bagaimana supaya kita disucikan? Baca firman Allah, ngerti firman Allah, lakukan firman Allah. Firman Allah katakan, firman-Mu itu menyucikan kita. Ya. Kita bersih, kita dibasuh oleh firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini berkat hidup berkelimpahan yang pertama. Penebusan dosa dibenarkan oleh Yesus, dan upaya kita, usaha kita, ya, tekad kita hidup dalam penyucian kekudusan hidup, ya, menjauhi setiap pencemaran diri dari segala dosa dan kejahatan dan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, ya.
Kita harus bersih jasmani dan rohani, artinya pikiran hati kita yang rohani ini, yang di dalam jiwa kita itu harus benar-benar ya mentaati firman Allah, ada kerinduan tekad untuk hidup kudus, dan perbuatan tutur kata kita semua baik dan benar. Hal yang kedua, hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus datang, tadi kita sudah nyanyikan pujian, ada mujizat terjadi. Saudara, mujizat adalah hal-hal yang tidak sama dengan hukum alam, tidak sama dengan matematika. Ya, matematika 2 tambah 5 sama dengan 7. Tapi mujizat 2 ekor ikan, 5 roti dan 2 ikan. Ya, ada 5.000 orang laki-laki bisa makan, belum termasuk orang perempuan dan anak-anak. Dan sisa 12 bakul. Nah, ini mujizat. Jadi mujizat adalah hukum Allah sendiri, supranatural, spektakuler. Gak bisa terpikir oleh pikiran kita. Siapa bisa pikir 5 roti 2 ikan? 5 tambah 2 sama dengan 7, itu hukum matematika. Tapi hukum iman, 5 roti 2 ikan dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ya, bisa mengenyangkan 5 orang laki-laki dan orang-orang perempuan yang tidak ditulis jumlahnya, dan anak-anak. Ada sisa untuk para pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan gak pernah kelaparan, saudara. Sisanya 12 bakul. Ada berapa murid Yesus yang bekerja? 12. Jadi 1 orang 1 bakul. Haleluya. Orang Manado zaman dulu bilang 1 orang 1 loto. Ya, loto itu bakul besar. Bukan bakul-bakul nasi di resto, bukan, bakul besar. Saudara yang kekasih, ada kelimpahan dan ada mujizat. Apakah saudara sudah mengalami dalam perjalanan hidupmu mujizat dari Yesus atau enggak? Mujizat bertentangan dengan ilmu kedokteran, saudara. Ilmu kedokteran berkata, ya, kalau sakit, batuk, pilek, Omikron dan COVID, isolasi mandiri, ya, harus minum obat ini, obat itu, harus makan telur, makan makanan bergizi. Saudara, kalau dalam Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Banyak di firman Allah, Yesus menyembuhkan orang sakit secara ajaib, bahkan membangkitkan orang mati. Itu mujizat. Ya, kalau hukum alam, orang sudah mati nanti bangkit pada hari kiamat, bukan? Tapi hukum iman, ada mujizat kebangkitan dari antara orang mati. Orang yang lumpuh bisa disembuhkan, lumpuh sejak lahir 38 tahun, nongkrong di tepi kolam Bethesda dengan harapan dia bisa turun di air kolam ketika malaikat mengoyakkan air kolam. Tapi saking dia lumpuh, keduluan, sebab yang sembuh cuma orang pertama, sakno ya, 38 tahun dia lumpuh. Tapi Yesus datang, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan orang lumpuh ini sejak lahir sembuh. Ini mujizat yang gak bisa dilakukan oleh ilmu kedokteran. Yang gak bisa secara ya ilmu alam itu Tuhan bisa buat. Ya, angin dan tofan Tuhan bisa redakan. Ilmu alam orang gak bisa jalan di atas air. Tapi ilmu iman, Yesus bilang kepada Petrus, ya mari jalan ikut aku. Aku ini bukan hantu. Petrus jalan bisa, tapi dirasakan tiupan angin. Dia mau tenggelam, tapi Yesus tetap pegang tangannya. Dia tidak sampai tenggelam. Saudara, mujizat bertentangan dengan ilmu alam. Saya pernah dulu tahun 1997, belum Krismas. Saya mau bikin malam dana di Manado untuk mencari dana. Dan dana itu sudah terkumpul dan sudah ada gereja seperti ini. Ya, saudara, saya bonek-bonek sedikit cari dana di Manado, sebab saya banyak keluarga, banyak relasi di Manado. Saya dalam 3 minggu, saudara, bisa jual 900 undangan. Tapi kita jual murah meriah. Tahun 97 20.000 satu undangan. Kita undang makan di restoran Jumbo, suatu restoran yang besar bisa muat 1.000 orang. Saya bisa jual 900 undangan. Makanan cuman sekitar 6.750. Jadi
ada selisihnya, ada untung, tapi ada operasional ya, katakanlah kalau untung 10.000 per orangnya sudah, puji Tuhan. Dan waktu itu saya sudah menjual 19 undangan, sedia mau dilaksanakan acaranya, saya sudah di mobil, jam 4 sore acaranya jam 6, saya sudah siap-siap semua untuk pergi ke tempat acara. Saudara, saya ada parkir satu tempat untuk belanja sedikit keperluan-keperluan. Lalu saudara, saya lihat awan hitam sudah 4 meter di atas kepala saya. Dan di kaca mobil saya sudah mulai ada titik-titik air hujan. Saudara yang kasih bilang, aduh Tuhan, ini mau hujan lebat. Ya apa ini? Undangan sudah terjual, saya pesan makanan 600 orang. Saudara yang kasih, saya cemas secara manusia. Tapi saya kendalikan galau saya. Tuhan tidak, Engkau Allah buat mujizat. Saya angkat tangan saya dari mobil, saya bilang, Tuhan ini mulai rintik-rintik. Tolong Tuhan, ini hujan ini Tuhan pindahkan di daerah lain. Supaya orang bisa datang dengan aman. Di Manado orang bawa mobil ada, tapi gak sebanyak di Jawa. Jemaat-jemaat di Manado biasanya bawa sepeda motor atau naik bemo. Saudara, memang situ terminal bemo di depan Jumbo itu. Tapi kalau hujan, pasti orang malas mau datang. Saudara yang kasih, saya berdoa demikian. Lalu saya pergi aman. Sampai saya masuk ke ruangan sekitar jam 5. Ya, aman. Orang-orang pada datang. Bahkan informasi dari panitia lokal di sana, ya, Tante, ini habis kursinya, 600 sudah terisi penuh. Ya, ini masih ada orang naik dari tangga. Itu lantai 2 atau lantai 3, saya lupa. Lalu saudara sebelah tambah aja, tambah 100 kursi begitu. Saudara yang hadir dihitung sama panitia kita, panitia lokal, 680 orang. Wah, saya bilang puji Tuhan. Ya, lalu saya sudah lupa doa saya. Saya sudah lupa bahwa hujan tidak turun. Waktu itu Ibu Sian Chandra ada bersama-sama kami. Ya, beliau dulu bendahara. Saudara yang kekasih, saya sudah lupa, kami kebaktian kan sudah sibuk kebaktian ya. Diisi oleh kor dari mahasiswa Unsrat. Oh, luar biasa waktu itu, sebab adik saya dosen senior di Unsrat. Saudara yang kekasih, acara selesai dan baik. Makanan saya sudah tambah. Mereka bilang, Tante, sekitar 680. Saya sudah pesan, bilang aja pesan 80 porsi lagi. Jadi 680, saudara. Semua terlayani dengan baik. Ya, saudara yang kasih, ada orang yang sumbang bakput lagi. Wah, saya bilang ini pesta besar di Jumbo. Ya, saudara yang kasih, kami selesai semua acara. Orang mulai buyaran pulang. Saya mau pulang. Kenapa ini macet tangganya, nggak bisa turun. Saya tunggu turun satu, macet lagi. Kenapa macet? Terus ada orang yang papasan naik. Kok macet ya, apa sih? Hujan keras sekali. Saudara yang kekasih, ini mujizat. Bertentangan dengan hukum alam. Saudara yang kekasih, masih banyak yang lain. Ya, secara ya manusia nggak mungkin, tetapi bagi Allah dalam Yesus Kristus tidak ada barang mustahil. Saudara, saya percaya ini masih terjadi sampai sekarang. Ada ayat di Perjanjian Lama berkata dia buat sungai di padang gurun, kan nggak mungkin ada air, paling sewaktu-waktu ada oase. Sehingga di padang gunung orang suka fata morgana. Oh, ada air, nggak tahu, bukan air, saking sudah kepanasan dan kehausan. Fata morgana. Tapi Tuhan bisa buat saliran sungai di padang gurun. Saudara yang kekasih, biarlah setiap saudara mengalami apa yang namanya mujizat dalam kehidupan saudara. Jangan menjadi orang Kristen ada mujizat perjanjian Tuhan, tapi kita nggak alami. Tuhan berkata apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janji apa? Janji firman Allah yang ya dan amin. Termasuk mujizat. Alamilah mujizat dalam hidup saudara. Haleluya. Amin, saudara. Saudara yang di rumah mau alami mujizat? Saudara yang di sini mau alami mujizat? Haleluya. Ya, saudara, mujizat itu masih ada. Haleluya. Ya, hal yang ketiga, di dalam hidup berkelimpahan. Tadi saya sudah mengatakan sedikit. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan. Adalah mujizat kesembuhan.
Saudara yang kekasih, semua manusia itu pernah sakit. Kalau sakit gak usah sambat, datang kepada Yesus, dokter di atas segala dokter. Tabib yang ajaib, dia punya resep yang ampuh, bilur-bilur Yesus. Apa bilur-bilur itu? Ya, mari kita buka dahulu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus yang pasal yang kedua ayat 24 bahagian B. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bahagian B. Oke, begini bunyi firman Allah. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kalau engkau sakit, ada resep bilur Yesus menyembuhkan. Saudara, datang kepada Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Apakah bilur itu? Bilur itu luka. Karena Yesus dianiaya, ada luka yang berdarah keluar, ada luka yang di dalam. Karena dia dipukul dengan benda tumpul, dia dipukul dengan benda tajam. Nah, luka-luka itu dikatakan firman Tuhan sebagai bilur yang menyembuhkan. Saudara, betapa ampuh. Bilur itu terjadi karena ada penyiksaan. Penyiksaan Yesus. Bukan waktu saja dia dipaku di kayu salib, tapi sebelum itu dia sudah disiksa. Dan itu bisa menyembuhkan saudara saya. Lebih ampuh dari setiap obat. Kadangkala dokter kasih obat gak sembuh, balik lagi. Oh iya, ya stop saja yang itu, ganti yang ini. Betul demikian kah? Tapi kalau bilur Yesus itu pasti menyembuhkan. Saudara yang kekasih, saya mengalami betapa banyak kesembuhan dalam perjalanan hidup saya. Dulu saya itu gak bisa minum air dingin. Jangan kata air es, air di lemari es, bukan taruh es batu. Air di lemari es saya gak bisa minum. Karena apa? Dingin. Saya kalau minum air dingin tanpa es ya, belum lagi kalau kasih es, saya ini rasa bengkak. Rasa ini langsung bengkak, langsung saya terpancing batuk, nggak berhenti seperti orang sudah mau keluar isi perutnya saya batuk itu. Tapi sekarang Tuhan bisa beri kesembuhan. Saya bisa minum air es pakai es batu. Dingin saya, dan sekarang saya suka minum air es. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun tidak terlalu sehat air es, tapi tidak membuat sakit juga kok. Saudara yang kekasih, ini kesembuhan dari Yesus, seperti sederhana. Tapi kalau nggak bisa minum air es, nggak bisa minum es krim, kan sayangnya eman ya. Makan podeng nggak dingin kan kurang enak ya. Es buah, apalagi es buah Manado itu enak ya, durian campur alpukat. Waduh, lalu kalau nggak dingin ya kurang enak lah. Saudara yang kekasih, saudara sakit apa? Yesus bisa menyembuhkan. Ya, kalau saya sebagai seorang perempuan dengan alat-alat reproduksi yang begitu banyak kelainan, ya, secara biologis alat reproduksi saya tidak bisa mengandung, tapi Tuhan bisa karuniakan 2 anak, Esther dan Andrew, ini loh yang gendut satu ini. Itu mujizat saudara, mujizat kesembuhan. Tuhan bisa perbaiki apa yang kurang di tubuh kita untuk melanjutkan keturunan di muka bumi ini. Tuhan itu ajaib. Kalau saudara sakit datang kepada Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Itu Pak David loh yang main gitar. Wah, memang berat badannya turun 30 kilo waktu sakit. Keluarkan air dari nggak tahu dari mana. Paru-paru ya, paru-paru. Tapi sekarang beliau sudah tambah berat badannya ya. Itu mujizat loh, kesembuhan. Sebab air itu disedot dia keluar lagi, bukan disedot langsung berhenti, enggak. Tapi kalau bisa berhenti, itu berkat kesembuhan. Saudara sakit apa? Ada resep yang ampuh, bilur Yesus menyembuhkan. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lebih percaya Yesus dari percaya dokter. Bukan saya anti dokter, bukan. Walaupun saya itu males kalau saya mau ke dokter atau minum obat, saya pikir obat itu bahan kimia. Ya. Ya saya nggak terlalu suka minum obat, ya, dan segala macam suplemen saya nggak suka. Saya sekarang no suplemen, no drug, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi seumur seperti ini saya masih sehat, bisa ada di depan saudara, bisa melayani saudara. Ini karena kesembuhan yang Tuhan beri, walaupun tahap demi tahap, nggak sekaligus. Saya pernah sakit lambungku ini sampai kalau makan saya mesti berhenti. Kalau nggak berhenti,
nggak cerna, kayak mati gitu, kayak nggak bergerak. Saya mesti berhenti, saya jalan-jalan atau lari-lari kecil sampai saya bisa gelegean, baru saya duduk makan lagi. Tapi sekarang itu semua menjadi sembuh. Saudara ada sakit asam lambung, saudara ada sakit mah, ada healer Yesus menyembuhkan pencernaan saudara. Haleluya. Saudara bisa pakai obat dokter, nggak salah. Berdoa untuk meminum itu supaya jadi berkat. Tapi mari saya mau setiap jemaat lebih percaya Yesus daripada segala tabib di dunia ini. Ya. Yang ketiga, yang keberapa? Keempat, hidup berkelimpahan. Ya. Yang keempat, hidup berkelimpahan. Kita sudah ditebus dosa dan salah kita. Kita sudah alami mujizat. Kita sudah alami yang namanya kesembuhan. Ya. Yang keempat, apa arti semua ini? Apa arti penebusan? Apa arti dapat mujizat yang luar biasa? Apa arti kita dapat ya? Apa ini? Satu, pengampunan dosa, mujizat, kesembuhan. Yang keempat ini sangat perlu. Apa arti yang tiga yang kita sudah bahas? Kalau kita enggak dipulihkan hidup kita. Yesus mau memberikan suatu pemulihan hidup. Ya, saudara yang kekasih, saudara masih ada dalam kehidupan yang lama. Yesus mau kita hidup baru dalam Yesus. Segala yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Saudara, ini perlu pemulihan. Jangan dahulu kita suka memaki, sekarang masih memaki. Jangan dahulu kita suka emosi, marah-marah, sekarang masih marah-marah juga. Padahal Tuhan sudah beri hidup berkelimpahan. Saudara, jangan dulu kita nggak sayang dalam keluarga, tetap sampai puluhan tahun kemudian sudah kakek nenek nggak baku sayang lagi dalam keluarga. Saudara harus mengalami yang namanya pemulihan. Amin. Pertama dalam keluarga, suami istri, orang tua anak, anak orang tua ya dengan anak mantu, menantu dengan mertua. Ini harus dipulihkan dulu dalam keluarga inti, saudara. Gak ada arti saudara dapat mujizat, kesembuhan, sudah diampuni dosa, lalu saudara hidup gak ada dalam pemulihan. Saudara gak bisa menikmati kasih mesra Allah dalam hidup keluarga saudara. Karena gak dipulihkan, hidup dewek-dewek, ada tembok membatasi diri saudara terhadap yang lain. Itu gak enak. Amin saudara, gak enak. Ada tembok sesama kita anggota jemaat Tuhan, gak enak saudara. Ada tembok dengan ipar, dengan mertua, gak enak saudara. Yesus datang, dia memberi pemulihan supaya kita jadi baru dalam Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita buka sama-sama dan kita membaca dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama yang suara nyaring. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara harus ada dalam satu kehidupan yang baru. Ya. Saudara yang suka marah-marah sekarang enggak marah-marah. Saudara yang suka emosi sekarang lemah lembut. Saudara yang suka ngomong kotor atau memaki sekarang enggak lagi. Ya. Dan lain-lain yang Tuhan tidak berkenan, dulu ada melekat pada kita, sekarang dieliminasikan. Kita ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Sebab saudara, pengorbanan Kristus ya, yang kita peringati dengan perjamuan kudus, pengorbanan itu besar harganya, mahal harganya. Kita harus agungkan pengorbanan Yesus dengan apa? Hidup dalam kehidupan yang baru. Kita harus baru seutuhnya. Kalau kita hidup baru, semua jadi enak. Bahasa kita jadi bahasa baru. Perbuatan kita jadi perbuatan baru. Sepak terjang kita menyenangkan teman-teman kita, teristimewa keluarga kita. Semua jadi enak, semua jadi baik. Saudara, dan ini berkat hidup berkelimpahan, saudara. Saudara yang kasih, yang kelima, hidup berkelimpahan. Saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Tuhan.
Sekarang banyak celaka, saudara. Saya lihat ada orang yang bilang, aduh kita masuk jurang 100 meter, tapi selamat sopir. Karena saya menghindari dari jalan yang tanahnya longsor. Masuk jurang 100 meter. Ada yang gak salah ditabrak dari belakang. Saudara yang kekasih, banyak celaka di jalan raya. Ya, banyak celaka di tambang. Dan semua yang korban itu wanita, yang penambang emas ilegal. Yang ada di nah itu apa yang nama Mandaling Natal itu ya. Saudara yang kasih, itu suatu musibah, celaka. Di mana-mana keluar rumah saudara, kita diincar dengan kecelakaan. Tapi Tuhan pelihara dan lindungi. Hari lepas hari kita mesti hidup, ada pemeliharaan Tuhan. Kita buka dan baca sama-sama dalam 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara yang kekasih, betapa heran kita punya Bapa di sorga. Bapa itu pelindung, Bapa itu pemelihara. Kalau kita punya Papa, rasanya hidup ini aman, bukan? Anak-anak kalau punya Papa ya, aman. Wes ada papaku. Saudara yang kekasih, biarlah semua jemaat Tuhan rasa aman. Kita punya Papa di sorga. Bapa pemelihara kita. Ya, di dalam Yohanes 15 dikatakan, Bapakulah pengusaha kebun anggur. Artinya kita kebun anggur Tuhan. Yang Tuhan selalu memelihara. Pengusaha kebun anggur, pengusaha pertanian, gak mungkin dia gak pelihara. Dia siangi dari rumput, dia pupuk. Ya, kalau musim kemarau cari akal supaya dia bisa siram. Itu ya pengusaha kebun anggur, pengusaha pertanian. Saudara, di dalam Injil Yohanes 15 diumpamakan kita kebun anggurnya Tuhan, Bapa pemelihara, pengusaha kebun anggur. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, Tuhan mau kalau kita hidup kudus. Tuhan mau menjadi Bapa kita. Kita menjadi anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Di tengah-tengah dunia yang begitu dahsyat keadaan ekonominya ya, resesi, inflasi, devaluasi, ya atau apa saja namanya, pokoknya sama, susah hidup. Belanjanya jadi mahal, tapi percaya ada Bapa pemelihara kita. Saudara semua harus percaya di tengah-tengah zaman yang sulit keadaan ekonominya. Ya bukan cuma saudara, kita masih aman, masih enak daripada di tempat yang perang di Timur Tengah dan di Ukraina. Saudara sana lebih soro, di bawah tanah nggak ada cukup gas untuk mendinginkan, tidak ada listrik lagi. Ya saudara yang kekasih, tidak ada air bersih, apa nggak soro saudara? Tidak mati kena bom, tapi mati dalam kesusahan hidup. Saudara yang kekasih, bersyukur kita pasti dipelihara oleh Bapa di sorga. Kita jadi anak laki-laki Tuhan dan anak perempuan Tuhan. Saudara, hadapilah dengan penuh syukur bulan baru yang akan kita hadapi, tahun yang masih ada akan kita jalani, tahun-tahun di depan yang Tuhan masih karuniakan. Ada Bapa pemelihara saudara dan saya. Luar biasa cinta Tuhan untuk kita. Bukan hanya dia tebus dan dia biarkan saja, tapi dia beri hidup dan hidup berkelimpahan. Tuhan berkati saudara semua dengan firman-Nya pada saat siang hari ini. Haleluya. Mari kita akan doakan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita mengucap syukur kita diberi hidup berkelimpahan. Haleluya. Ambil waktu sejenak merenungkan firman Allah. Apa arti hidup berkelimpahan? Apakah saya sudah mengalaminya? Renungkan sejenak firman Allah.
Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Haleluya. Tapi dia tetap memelihara kita. Dia buat mujizat dalam hidup kita. Dia sembuhkan kita yang sakit. Ada bilur Yesus menyembuhkan. Haleluya. Betapa heran dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saya. Dia menjadi Bapa pemelihara kita. Dia sekalipun tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia ajaib, dia heran. Dia sangat mencintai saudara dan saya. Apakah engkau mencintai Tuhan dengan sepenuh hati saudara? Kalau saudara masih ada dalam hidup yang lama, hidup berkelimpahan, ada pemulihan seutuhnya. Haleluya. Dia mau saudara hidup baru di dalam dia. Haleluya. Dia pulihkan kasih saudara dalam keluarga. Dia pulihkan kasih saudara terhadap orang tua. Kasih saudara terhadap anak-anak saudara. Kasih terhadap menantu. Kasih terhadap mertua. Yesus mau pulihkan. Supaya kita bisa menikmati apa artinya kasih mesra Allah dalam hidup kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kita nyanyi pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Besar, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kami. Kasih dan kuasa-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami tidak dapat menyombongkan diri kami, selain kami hanya membanggakan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami, yang telah menebus dan membayar kami dengan harga yang sangat mahal, dengan darah yang dicurahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami milik-Mu untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, karena Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, yang Tuhan sudah pakai Ibu Pendeta Hilda Rawis untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan termeterai di dalam loh hati batin kami yang paling dalam. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, akan menuntun kami, membawa kami kepada kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Hilda Rawis, Tuhan pakai dengan luar biasa dalam setiap pelayanan dimanapun beliau berada. Apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh hamba-Mu ini, Tuhan buat semuanya berhasil, karena kami percaya beliau melayani Tuhan, beliau menyatakan setiap kasih Tuhan kepada semua orang dimanapun berada untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami akan makan roti dan minum anggur Tuhan, oleh karena kasih-Mu begitu besar bagi kami, Engkau sudah berkorban bagi kami. Dan sebentar kami akan memperingati, oh Tuhan, perjamuan kudus ini. Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur yang tersedia di depan kami. Biarlah Tuhan, pada saat kami menerima tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur ini boleh memberi kami kekuatan yang baru di dalam tubuh kami, untuk kami terus bangkit bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kami umat-umat pemenang, karena Tuhan sudah menang atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami mau terima sakramen tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau heran, Engkau mencintai kami luar biasa. Engkau menebus dosa dan salah kami. Dengar firman Allah sebelum kita makan bersama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan daripada roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makanlah, ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Angkat cawan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Ada perjanjian baru untuk saudara dan saya. Mari setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada perjanjian Roh Kudus, perjanjian kekuatan, perjanjian kemenangan, perjanjian mujizat, perjanjian kesembuhan. Haleluya. Ada perjanjian pemulihan. Haleluya, terima kasih. Ada perjanjian pemeliharaan Bapa Surgawi untuk kita semua. Ada perjanjian sorga yang kekal. Haleluya. Haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Semakin maju dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mentaati firman Allah, semakin jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Bawalah hidup kami, hidup yang benar-benar menampilkan Kristus dalam hidup ini. Sebab di dalam kami ada kodrat ilahi. Bawalah hidup kami, pakailah hidup kami menjadi alat yang memberkati dunia ini, memberkati sesama, memberkati orang-orang yang membutuhkan. Kami semakin jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Allah Bapa di sorga, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, akal budi, pengertian, roh damai, sejahtera, sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi saudara dan saya. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia, semakin berdampak yang baik untuk sesama, untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panggilmu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar